sagunging dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya berada di gubuk di hutan Gambang Sejati, Kecamatan Laren. Di tempat ini saya akan menjelaskan tentang Jongko Joyoboyo. Pemirsa, Jongko Joyoboyo itu terdiri dari dua kata, Jongko dan Joyoboyo. Jongko itu artinya ramalan atau jangkauan ke depan. Itu namanya jongko. Karena jangkauan ke depan yang masih belum terjadi, maka dianggaplah yang disebut dengan jongko itu adalah ramalan. Ramalan masa depan. Nah, Joyoboyo. Joyoboyo itu adalah Sri Aji Joyoboyo. Sri Aji Joyoboyo itu adalah Raja Kediri. Raja yang terkenal memiliki tingkat kesaktian di atas rata-rata. Raja yang memiliki visi dan pandangan ke depan yang dikenal dengan ramalan-ramalannya. Nah, ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo yang menjadi pertanyaan adalah, selama ini yang kita baca yang disebut dengan ramalan Joyoboyo, apakah itu yang meramal adalah Sri Aji Joyoboyo? Nah, oleh sebab itu saya akan menjelaskan tentang masalah hal ini supaya tidak terjadi kesalahan Panyono. Karena dengan ramalan Joyoboyo seakan-akan yang kita baca itu, Jongko Joyoboyo yang kita baca itu, yang mengarang atau yang meramal adalah Sri Aji Joyoboyo. Seakan-akan seperti itu. Nah, oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya siapa tuh yang mengarang kitab Jongko Joyoboyo itu? Nah, oleh sebab itu sebelum sampai ke situ, saya awali dengan kitab Asror. Karena ternyata tulisan-tulisan Jongko Joyoboyo itu juga mengambil intisari-intisari dari kitab yang namanya kitab Asror. Kitab Asror itu dikarang oleh Sunan Giri yang ketiga, atau yang disebut dengan Sunan Prapek. Buku Asror yang dikarang oleh Sunan Giri yang ketiga itu diberi nama Asror, yang artinya adalah rahasia-rahasia. Nah, kitab Asror ini menceritakan tentang hal-hal yang terkait dengan Pulau Jawa. Buku ini menceritakan tentang raja-raja dan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa mulai zaman purba sampai
dengan tahun 1478 atau sampai dengan Majapahit runtuh. Itu adalah isi dari kitab Asrar, tapi hanya bersifat ringkasan-ringkasan, ikhtisar. Jadi ringkasan-ringkasan yang menceritakan tentang tanah Pulau Jawa. Nah, di dalam kitab Asrar ini juga menceritakan tentang kerajaan Giri Kedaton. Yang mana Giri Kedaton itu didirikan pada tahun 1478 sampai tahun 1483. Dan Giri Kedaton ini dianggap sebagai pra berdirinya kerajaan Islam di Demak. Setelah Bre Kertabumi secara resmi memberikan wilayah kepada putranya, yaitu Raden Hasan, atau yang disebut dengan Raden Fatah atau Sultan Fatah. Saat itu secara resmi diberikan itu tahun 1483. Dan Demak itu sendiri nanti berdiri menjadi sebuah negara Islam itu baru tahun 1517. Itu adalah kitab Asrar. Jadi kitab Asrar ini adalah kitab yang dikarang oleh Sunan Giri yang ketiga atau Sunan Prapen. Dan pembuatan kitab ini pada tahun 1618. Tahun 1618. Nah, berarti sudah pada zaman Kerajaan Mataram. Karena Sultan Agung itu memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Berarti kitab ini dikarang saat Sultan Agung menjabat sebagai Sultan di Mataram. Kemudian kitab Asrar ini yang menceritakan tentang etapa-etapa kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Dan di akhir dikatakan bahwa Giri Kedaton itu adalah sebuah kerajaan, yaitu kerajaan setelah Majapahit jatuh, kerajaan setelah Majapahit runtuh, yaitu kerajaan yang berdiri 1478, kemudian sampai tahun 1483 setelah Bre Kertabumi memberikan tanah Ngelagahwani kepada putranya, yaitu Raden Hasan. Mulai saat itu Giri Kedaton sudah tidak menyebut dirinya sebagai Kedaton. Nah, dari kitab Asrar ini, kemudian kitab Asrar ini nanti oleh Kanjeng Sunan Giri yang ketiga atau Sunan Prapen menyerahkan buku ini kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo setelah pengembaraannya selesai, akhirnya menetap di sebuah tempat yang namanya Kadilangu. Karena diminta oleh Sultan Trenggono agar dekat dengan Demak, maka diberikan sebuah tanah dan dibangunkan sebuah rumah
Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo dijemput dari Kebumen menuju ke Kadilangu. Kemudian diserahkan tanah dan diserahkan rumah dan diminta agar Kanjeng Sunan Kalijogo itu tidak kemana-mana lagi, sehingga Raden Trenggono sewaktu-waktu bisa menemui, minta petunjuk, minta nasihat kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, karena Kanjeng Sunan Kalijogo sudah memiliki tempat dan sudah memiliki istilahnya panggonan sing tetep, wis ora morak-marik meneh. Nah, setelah Kanjeng Sunan Kalijogo itu diberikan buku oleh Kanjeng Sunan Giri yang ketiga, Sunan Praben, maka buku itu disimpan di Kadilangu. Nah, setelah Kanjeng Sunan Kalijogo ini wafat, kemudian buku itu diserahkan kepada putranya, yaitu Raden Santri. Kemudian Raden Santri mengangkat dirinya sebagai Pangeran Kadilangu yang pertama, yang meneruskan perjuangan orang tuanya, yaitu mengajar para santri di pondok Kadilangu. Raden Santri yang kemudian bergelar Pangeran Kadilangu yang pertama ini menyimpan buku asror itu dari ayahnya, Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, setelah itu Pangeran Kadilangu yang pertama ini wafat, maka diturunkan kekuasaannya sebagai seorang Pangeran Kadilangu kepada putranya. Namanya adalah Wijil. Namanya adalah Wijil. Oleh sebab itu Wijil ini kemudian bergelar Pangeran Kadilangu yang kedua. Dan Pangeran Kadilangu yang kedua ini dengan nama Wijil disebut dengan Wijil yang pertama, karena nanti penggantinya juga menyebut dirinya sebagai Wijil. Nah, Wijil yang pertama atau Pangeran Kadilangu yang kedua, di samping di Kadilangu ini memiliki kedudukan sebagai pangeran bebas, Pangeran Kadilangu yang kedua, yaitu pangeran yang memiliki kekuasaan yang bebas, artinya tidak terikat, karena dia memiliki sebuah wilayah perdikan. Wilayah perdikan itu adalah sebuah wilayah yang merdeka. Nah, di samping dirinya, Pangeran Kadilangu yang kedua atau Wijil yang pertama ini di Kadilangu sebagai pangeran, Pangeran Kadilangu yang kedua, maka dia juga punya jabatan di Kesultanan Mataram, Surakarta atau Kartosuro. Kedudukannya di Kartosuro atau di negara Mataram adalah sebagai seorang pujangga. Sebagai seorang pujangga. Yang mana karena kedudukannya sebagai seorang pujangga, tentu dia akan menulis karangan-karangan, sastra, dan banyak karangannya. Di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Pangeran Kadilangu yang kedua atau Wijil yang pertama adalah kitab Joyoboyo Kidung. Nah, kitab Joyoboyo Kidung
isinya adalah ramalan-ramalan tentang tanah Pulau Jawa. Kitab Joyoboyo Kidung ini ternyata banyak mengambil sebagai buku acuan di dalam mengarang kitab Joyoboyo Kidung itu tidak lain adalah kitab Asror. Kitab Asror yang dulu miliknya Kanjeng Sunan Giri yang ketiga atas Sunan Prapen, yang kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian diberikan kepada putranya, yaitu Pangeran Kadilangu yang pertama. Dan sekarang Pangeran Kadilangu yang pertama memberikan kepada Pangeran Kadilangu yang kedua, atau yang disebut dengan Wijil yang pertama. Jadi ramalan-ramalan Joyoboyo itu, orang yang pertama menulis adalah Wijil yang pertama, atau Pangeran Kadilangu yang kedua, dengan kitabnya yang namanya Kitab Joyoboyo Kidung, yang isinya adalah ramalan-ramalan Joyoboyo yang seperti yang kita baca. Itu. Jadi boleh jadi ramalan-ramalan Joyoboyo itu yang menulis adalah Wijil yang pertama. Nah, kemudian setelah kedudukannya sebagai seorang pujangga di Mataram, karena pada tahun 1747 Pangeran Kadilangu yang kedua atau Wijil yang pertama ini wafat. Sedangkan kitab Joyoboyo Kidung itu dibuat pada tahun 1742 sampai 1743. Jadi 4 tahun setelah kitab Joyoboyo Kidung ini ditulis, maka penulisnya yaitu Wijil yang pertama atau Pangeran Kadilangu yang kedua itu wafat. Berarti kedudukannya sebagai seorang pujangga di Mataram juga berakhir. Nah, oleh sebab itu kedudukannya sebagai seorang Pangeran Kadilangu digantikan kepada putranya, yaitu Raden Sumekar, yang kemudian bergelar Pangeran Kadilangu yang ketiga. Kemudian kedudukannya sebagai seorang pujangga di Keraton Surakarta diganti oleh orang lain, namanya adalah Raden Ngabai Yosodipuro. Nah, setelah itu ada tulisan. Kitab itu diberi nama Jongko Joyoboyo. Tulisan yang berlabelkan Jongko Joyoboyo itu ditulis pada tahun 1812. Setelah diteliti, kitab ini anonim. Artinya tidak ada yang mengarang. Yang mengarang tidak disebutkan. Tetapi setelah diteliti, karena yang menjabat sebagai seorang pujangga di Surakarta itu adalah Raden Ngabai Yosodipuro,
kemudian dicocokkan dengan tulisan-tulisan Raden Ngabei Yosodipuro, maka bisa diperkirakan bahwa yang menulis Jongko Joyoboyo ini adalah Raden Ngabei Yosodipuro. Nah, tulisan Jongko Joyoboyo ini sepertinya menyadur kitab yang ditulis oleh Wijil yang pertama, yaitu dari kitab Joyoboyo Kidul. Tulisan ini berbentuk prosa, bukan berbentuk tembang. Nah, kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, setelah hampir 30 tahun, kemudian ada tulisan lagi, Jongko Joyoboyo. Sama, tapi 30 tahun kemudian. Karena Resi atau Raden Ngabei Yosodipuro setelah menjabat sebagai seorang pujangga di Mataram, kemudian wafat. Dan banyak sekali tulisan-tulisan Raden Ngabei Yosodipuro kemudian digantikan putranya, yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito. Maka pada tahun 1842, Ronggowarsito ini kemudian menulis sebuah kitab yang diberi judul Jongko Joyoboyo atau Ramalan Joyoboyo. Nah, setelah itu menyusul kemudian kitab yang sama dalam bentuk tembang, yaitu Ramalan Joyoboyo, dalam bentuk tembang yang dikarang pada tahun 1851. Sehingga ada selisih 11 tahun. 11 tahun kemudian Raden Ngabei Ronggowarsito ini menulis Jongko Joyoboyo dalam bentuk tembang. Buku ini diberikan judul Jongko Joyoboyo Widyowati. Setelah itu 6 tahun kemudian Raden Ngabei Ronggowarsito menulis lagi dengan judul yang sama, yaitu Ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo pada tahun 1857. Yaitu Ramalan atau Jongko Joyoboyo Praniti Wakyo. Dan setelah itu 4 tahun kemudian mengarang kitab lagi, juga masih judulnya adalah Jongko Joyoboyo, tapi dihubungkan dengan Praniti Ratio. Di dalam kitab ini terus dikarang dalam bentuk dan dihubung-hubungkan dengan kitab-kitab yang lain. Maka pada tahun 1869, 8 tahun kemudian, maka Raden Ngabei Ronggowarsito ini menulis Jongko Joyoboyo yang dihubungkan dengan ajaran sesepuh yang namanya adalah Ki Tuwonggo.
Maka di dalam kitab Ramalan Joyoboyo yang dihubungkan dengan ajaran seorang yang dianggap sesepuh, yaitu Ki Tuwonggo, maka karangan ini diberikan judul Jongko Joyoboyo Praniti Radio. Jadi ada Ramalan Joyoboyo Widyo Wakyo adalah ramalan Joyoboyo Praniti Radio, dan ada ramalan Joyoboyo Praniti Wakyo. Jadi saya ulang, ada ramalan Joyoboyo Widyo Wakyo, ramalan Joyoboyo Praniti Wakyo, dan ada ramalan Joyoboyo Praniti Radio. Nah, seperti itu. Sehingga jangan sampai salah bahwa Jongko Joyoboyo atau ramalan-ramalan Joyoboyo ini bukan yang meramal, bukan Joyoboyo, bukan Raja Jayabaya dari Kediri, bukan. Tetapi yang mengarang adalah dimulai dari Wijil yang pertama, kemudian Raden Ngabei Yosodipuro, dan kemudian nanti yang paling banyak mengembangkan adalah Raden Ngabei Ronggowarsito. Nah, mengapa diberikan judul Jongko Joyoboyo? Banyak yang tidak tahu masalahnya apa. Seakan-akan di sini, di dalam pikiran kita, kalau ada kata-kata Joyoboyo, itu adalah Raja Kediri. Padahal yang dimaksudkan di sini, Joyoboyo adalah bukan Raja Kediri itu yang dimaksudkan. Ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo, Joyoboyo di sini yang dimaksudkan adalah dua kata, yaitu Joyo dan Boyo. Joyo itu artinya adalah sebuah kemenangan, kejayaan. Boyo itu adalah beboyo, halangan. Jadi Joyoboyo di sini adalah menunjuk situasi zaman yang mana zaman itu terbebas dari mara bahaya. Nah, zaman yang terbebas, zaman kejayaan yang terbebas dari mara bahaya itu tidak lain adalah kemerdekaan. Zaman merdeka. Mengapa begitu? Pada saat pengarang-pengarang ini menciptakan buku, mulai dari kitab Joyoboyo gitu sampai Jongko Joyoboyo yang dibuat oleh Raden Ngabei Yosodipuro, sampai dengan Jongko Joyoboyo yang dibuat oleh Ngabei Ronggowarsito, ketiga pengarang itu ada pada zaman penjajahan, yaitu penjajahan Belanda, yang merasa orang-orang ini ada di dalam zaman tekanan-tekanan politik dari kaum imperialis, yaitu Belanda. Nah, pengarang-pengarang ini mengimpikan zaman, yaitu zaman kemerdekaan. Tidak lain diberikan simbol Joyoboyo. Jongko Joyoboyo artinya ramalan yang menuju tercapainya sebuah zaman yang disebut dengan zaman kemerdekaan. Itu yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan-keterangan saya.
Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini, Rahayu, 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 Rahayu Sakumeng Dumaji.